Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! Halo teman-teman, welcome back to Clara Angelin's channel. Di channel ini kita banyak ngomongin tentang relationship and also about mental health and life. Nah, teman-teman, kalau di channel utama kita, jadi ini sebenarnya sister channel ya teman-teman. Di channel utama kita di Theta Omega TV, yang kamu bisa ketemu di linknya di sini, ya. Kita banyak ngomongin tentang law of attraction. Dimana law of attraction itu adalah bagaimana caranya membuat alam semesta membantu kita menarik apa yang kita inginkan di dalam hidup, gitu ya. So, kalian bisa cek ya di beberapa video di bawah ini dan ada subscribe linknya juga untuk ke channel itu. Tetapi di video ini saya mau bicara ini. Ada beberapa teman-teman yang pernah nanya, Kak, bisa nggak sih kita itu dalam tanda kutip manggil orang tertentu atau membuat seseorang menghubungi kita, gitu ya? Jawabannya bisa banget guys, dan video ini adalah untuk teman-teman yang penasaran caranya. Dan kalau kalian mau tahu banyak tentang LOA, jangan lupa ya subscribe di channel yang satu lagi. Sebelumnya teman-teman, kita pernah bahas tentang plus minusnya kalau kita menarik cinta dari orang tertentu ya. Menarik cinta dari orang tertentu maksudnya kita memfokuskan dia untuk jatuh cinta sama kita, atau kita memfokuskan dia untuk menjadi milik kita dengan cara LOA ya. Jadi kalian bisa cek di video ini apa sih plus minusnya, kenapa menurut saya itu nggak cukup oke. Tetapi di video ini kita fokus nih, kalau misalnya kita mau menarik seseorang untuk kontak kita, itu bisa banget. Sebelumnya saya cerita dulu tentang pengalaman saya ya, beberapa pengalaman saya menarik teman-teman lama atau orang-orang yang maksudnya saya kepikiran mereka telepon saya. Jadi saya kan kadang suka nyumbang ke panti asuhan gitu ya, tapi ada satu waktu nih saya sibuk banget sampai istilah kata nih gue nggak ada waktu untuk kontak. Cuman saya kepikiran terus untuk menghubungi si suster ini gitu ya. Suster ini nggak pernah duluan kontak ke saya gitu. Tetapi biasanya saya yang selalu kontak dia. But one day, jadi setelah saya berapa lama kepikiran, iya gue mesti kontak. Tapi saya kepikirannya kapan? Nanti tiba-tiba sibuk kelupaan. Karena saya kelupaannya kebanyakan, tiba-tiba ini suster menghubungi saya atau mengontak saya, sehingga saya tidak lupa lagi gitu ya sama janji kalau pribadi saya untuk oh ya saya memang mau menyumbang. Jadi istilah kata saya tuh dipermudah. Dan istilah kata suster ini juga bingung kenapa dia tiba-tiba mau hubungi saya. Dia cuma bilang, iya kok saya kepinginan aja gitu hubungin gitu loh, kepingin aja hubungin, kayaknya tiba-tiba kangen. This is not the first time. Surely, jadi banyak gitu lah kesempatan-kesempatan di mana hal-hal seperti itu terjadi gitu. Ketika saya membutuhkan seseorang, ketika saya kangen sama seseorang, kangen tapi saya sibuk, malah dia duluan yang kontak saya. Nah, jadi cara ini bisa banget dipakai. Gimana caranya teman-teman? Sekali lagi, focus is everything. Ketika kita memfokuskan, apalagi kalau level energi kamu itu tinggi banget ya, itu fokus kamu itu luar biasa ketangkep gitu ya. Apa yang kita pikirin tuh cepet banget bisa terrealisasi. Untuk memfokuskan gimana caranya ya? Kalau saya mungkin saya udah nggak sering pakai kayak istilah kata afirmasi lah, mantra, gue udah nggak pakai lagi. Cepet gitu ya. Tetapi ini yang pernah saya praktekkan dulu ya, yang teman-teman boleh banget. Jadi caranya gini. Kita mikirin dulu tentang orang ini, mikirin dengan fokus, lalu punya niat yang jelas. Misalnya kalau saya waktu itu punya niatan, oh ya gue kepengen ngobrol sama dia, pengen reconnect karena udah setahun nggak ketemuan, ya. Atau dalam kasus yang suster, saya memang punya niat, oh saya ingin menyumbang, tetapi saya terlalu sibuk, saya lupa gitu ya. Jadi punya niat yang jelas. Dan yang ketiga, kita itu seperti, teman-teman coba gini, berdiam diri gitu ya. Terus dari gitu katakan hal seperti ini. Kau bisa ngomong gini, sebutin namanya, misalnya namanya siapa? Ucup, ingatlah saya dan hubungi saya. Ya, karena saya ada keperluan titik-titik dengan kamu. Ya, misalnya saya kangen sama kamu, karena saya ingin ngobrol dengan kamu. Jadi katakan itu, titik-titik namanya, ingatlah dan hubungi saya. Saya ada keperluan, karena saya ada keperluan titik-titik dengan kamu. Ucapkan ini dalam hati, tutup mata dan katakan 3 kali. Katakannya itu kamu bukan cuma ngatain ya, bukan cuma mengatakan, tetapi kamu merasakan keinginannya, oke? Dan merasakan benar-benar keinginannya, dan kamu kalau bisa kamu ngebayangin dia menghubungi kamu and you guys can connect again, gitu ya.
either way gitu, pokoknya dia menghubungi kamu dan you guys can connect again. Nah teman-teman, kuncinya di sini adalah let go. Jadi jangan dipaksain. Setelah kamu melakukan itu, let go. Jangan dipikirin dan jangan ditungguin hasilnya, ya. Karena semakin ditungguin dan dipikirin, ternyata hasilnya makin lama. Ini yang saya setelah saya tes gitu ya. Kalau lu terlalu expect, malah nggak kejadian. Kenapa? Expectation kamu itu mengganggu jalannya. Expectation kamu itu karena kamu nggak percaya. Tapi ketika kamu lepasin, oh ya udahlah, terserah. Datang nggak datang, jadi nggak jadi, ya it's okay. Namanya juga game gitu kan. Anggap ini game. Tetapi it's real teman-teman. Kalau kamu melakukan seperti itu, lakukan apa yang saya katakan tadi, terus lepasin, let go, itu malah hampir 100% selalu kena. Jadi intinya kamu itu nyambung ke jiwanya, ya. Ketika kamu ngulangin kata-kata manggil dia tuh kamu seperti nyambung ke jiwanya, gitu ya. Nah teman-teman, ada saat-saat dimana teknik ini rada susah. Kenapa? Misalnya, biasanya ini satu, kalau ada blocking antara kamu sama dia, ya. Jadi energi blocking ini menyebabkan ini sulit. Kenapa? Kalaupun dia kangen, tetapi ada blocking dari masa lalu antara kalian, misalnya kalian pernah berantem gitu ya, atau hubungan sebelumnya nggak enak. Itu biasanya kalaupun ada attraction untuk lakukan, ya dia bisa aja punya perasaan bersalah sama kamu, nggak enak kontak, atau ya pokoknya ya nggak enak, energinya tuh ada energi blocking. Nah itu kudu dilepasin tuh teman-teman. Berikutnya, kalau orangnya tuh nggak sensitif, jadi mungkin sebenarnya ada perasaan, tetapi dia juga cuekin gitu ya. Kalau misalnya orang yang sensitif kan misalnya kangen banget, yaudah gue nurutin deh intuisi gue. Nah gitu kan ya. Kadang kita pun mungkin pernah mengalami hal yang sama. Rasanya tuh kangen banget sama seseorang, gue kayak kepengen kontak. Just do it. Mungkin kamu adalah attraction dia. Nah, jadi hal-hal ini bisa tidak berhasil karena itu. Kalau misalnya ada blocking antara teman-teman dengan orang yang dalam tanda kutip ingin kamu hubungin, stay tune ya teman-teman di video minggu depan karena kita akan bahas gimana caranya menghancurkan atau menetralisir blocking antara kamu dan dia supaya kalau kamu dalam tanda kutip manggil, dia bisa segera hubungin kamu. Karena ini yang saya lakukan terhadap teman saya udah setahun lama itu yang sudah sangat menyebalkan sebenarnya waktu itu. Karena dia ingkar janji terus, but saya pernah clear up blocking ini dan membuat dia nggak ada blocking lagi untuk bisa kontak saya. So, stay tune. Udah pasti kamu harus subscribe dan tekan tombol bell notifikasinya. Oke? And buat teman-teman yang dari tadi saya ngomongin ini apaan sih LOA. Teman-teman buat yang nggak kurang mudeng ya, klik link di bawah ini, jadi cari di deskripsinya ya, kita ada kasih beberapa video link. Nah klik link di bawah itu sehingga kamu ngerti, oh dari tadi yang saya ngomong itu ini toh. Oke? So, thank you for watching this video. Saya dengan Clara Angeline. Just remember that you deserve happiness and you deserve love in your life.